واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: di mana Mizi? Hah? Wa ba'du qala, apa Zul? Berubat. Lepas tu? Oh. Kena bagi nombor Abuya tu, nombor telefon Abuya tu. Malam ni bomo tiada. Okey. Wa ba'du qala: watruk min al-azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wakhtar uzuban fadila. Tinggalkan wanita-wanita yang tidak bisa membantu kamu untuk taat ibadah. Pilihlah membujang saja. Hal itu lebih utama daripada menikah, tapi malah menjauhkan dari Allah. Li salamatid dunya khisalun arba', ghufrun li jahlil qaumi, man'uka tajhala. Ada 4 hal yang bisa membuat seseorang selamat di dunia ini. Yaitu pertama, senantiasa mengampuni perbuatan orang yang berbuat bodoh terhadapmu. Kedua, engkau tidak berbuat bodoh terhadap orang lain. Wa takuna min saybil unasi aisan walisaybi nafsika lil unasi badhila. Ketiga, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Dan yang keempat, senantiasa memberi kepada orang lain. Kemudian kata musannif, wa minha ta'allumul ilmi syar'i. Okey, kita sambung lagi bercakap daripada kitab kita Hidayatul Azkiya ini tentang zuhud. Kita bercakap tentang zuhud, dan kita telah pun meneliti daripada kitab-kitab lain. Sekurang-kurangnya kita ada 1, 2, 3 kitab di depan kita, kan? Dan kita telah meneliti makna zuhud sampai-sampai kita berkesimpulan. Nah, pada muzakarah kita yang lalu, pengajian kita yang lalu, kita telah berkesimpulan sekurang-kurangnya ada 2 pemaknaan yang paling bagus terkait dengan zuhud. Nah, Bang Jul, kau baca 2 pemaknaan itu. Okey, bagus. Yang kedua? Yang kedua, zuhud juga menjadi pengimbang atau mengimbangi kita daripada ketamakan.
terhadap dunia. Bagus Jul. Boleh jadi imam sudah. Okey. Nah, itu sekurang-kurangnya dua pemaknaan yang luar biasa. Nah, maksud luar biasa itu tidak kita dapati pada kitab-kitab. Ya kan? Nah, nanti kitab-kitab memberi pemaknaan yang berbagai-bagai juga. Tetapi lebih apa ya? Lebih kepada literal, lebih kepada lafzi, lebih kepada makna lafaz. Dan yang lain pula memberikan makna maudhu'i, makna tafsiran. Nah, Walid memberikan makna kesimpulannya itu. Ya, jadi dua makna yang kita sebutkan tadi adalah makna kesimpulan ke atas zuhud itu. Okey? Jadi gabung-gabung saja. Gabung-gabungkan makna istilah, makna lafzi itu. Gabung-gabungkan makna tafsiran. Mungkin lagi banyak kitab nanti, lagi banyak istilah, lagi banyak tafsiran yang kita akan jumpa, gitu kan? Nah, kemudian digabungkan dengan makna kesimpulan yang kita sebutkan tadi. Okey, alhamdulillah. Nah, malam ini kita sambung lagi kata musannif rahimahullah ta'ala terkait dengan zuhud itu juga ya. Katanya, watruk minal azwaji man ma sa'adat. Tinggalkan wanita-wanita yang tidak bisa ai boleh membantu kamu. Nah, jadi zuhud juga bukan terkait dengan aktiviti saja ya. Zuhud bukan terkait dengan aktiviti kita saja dalam hidup ini. Bukan terkait dengan harta benda saja. Bukan terkait dengan keperluan saja begitu. Nah, termasuk di dalam harta benda, termasuk di dalam keperluan itu adalah wanita-wanita. Nah, mungkin sisi lain disebut isteri gitu kan. Tapi umumnya adalah wanita. Kenapa? Kerana orang lelaki memerlukan wanita. Gitu kan? Nah, nanti sebaliknya pun sama saja. Yang namanya wanita itu perlukan lelaki. Nah, soalnya sekarang, apakah wanita yang kita perlukan itu ya boleh membantu kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sama saja persoalannya, apakah lelaki yang kita perlukan itu nanti boleh atau akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Faham kan? Jadi persoalan-persoalan seperti ini perlu ada bagi orang-orang yang zuhud. Maksudnya, bahkan tentang wanita itu termasuk hal zuhud juga. Ya, musannif membawa kita, ya, mengaitkan kita dengan wanita. Kenapa? Karena wanita itu termasuk di dalam hal zuhud. Jelas ya? Nah, kadang-kadang orang lelaki itu dia mau wanita itu dia tengok cantiknya saja. Dia geram cantik. Nah, cantik itu apa? Cantik itu subjektif mesti. Ya kan? Kau tengok cantik, kami tengok tidak cantik. Ya kan? Kau tengok macam bidadari syurga, kami tengok macam gatah skerap itu saja tukar. Gatah-gatah. Kan? Nah, kau tengok begitu apa? Nah, kami tengok macam ubi keledek saja. Nah, itu subjektif tahu kah? Nah, bukan salah mata kau, bukan salah kau. Kerana yang mempengaruhi mata kau itu sama ada nafsu kau atau apa ya? Atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Nah, itu saja. Jadi bukan persoalan cantik tidak cantik, persoalannya adalah apakah wanita yang kita suka, yang kita yang kita mau tadi, yang kita suka itu boleh menghubungkan kita boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terganggu.
Kalau tidak cakap, dia kurang sikit. Diam, dia kurang. Cakap saja kacau. Hantu juga batuk ini. Betul. Tadi Walid duduk seorang-seorang. Sakit gusi. Tapi bila cakap dengan doktor tidak sakit, cabut gigi sudah tadi. Tiada sudah. Tapi bengkak masih rasa sekarang. Duduk seorang-seorang tidak cakap okey. Cakap saja, kong. Sudah. Masalah betul. Okey. Jadi balik kepada persoalan tadi ya. Apakah wanita disebutkan yang kita perlukan itu boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, istilahnya di sana membantu kamu. Nah, membantu dengan maksud menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, justru mana tahu kan nanti mau cari wanita, semua Jul pun mau wanita, rantau pun mau wanita, mana dia mau. Takkan rantau mau jantan juga kan? Nah, mau wanita. Nah, jadi hal yang perlu diambil kira adalah apakah mereka boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT. Sama saja sebaliknya. Paham betul? Hal yang perlu difikirkan adalah apakah lelaki-lelaki itu boleh menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, itu termasuk zuhud sebenarnya. Jadi di sana bukan main tangkap muat saja, tahukah? Dan tangkap muat satu hal. Tapi credibility, perkara-perkara lain. Kan? Dan kalau kita berdasarkan kepada hadis pun, Nabi suruh kita memilih wanita itu 4 sifatnya, betul kan? Tapi keutamaan tetap pada agamanya. Gitu. Yang lain-lainnya itu kemudian saja. Nah, itu sebagai gambaran untuk menunjukkan kepada kita, orang yang memahami agama, kemungkinan dia boleh membantu kita untuk berhubungan dengan Allah SWT. Jelas ya? Nah, kalau sudah sampai tidak paham agama, mana mungkin dia boleh membantu kita untuk berhubungan dengan Allah. Kemarin boleh tengok satu Facebook. Orang penyanyi daripada Korea. Padahal penyanyi itu apa? Gay, tahu tak? Lelaki gay. Mereka mempromosikan LGBT seluruh dunia. Ya, secara besar-besaran. Nah, datang dia di KLIA. Nah, video itu disebarkan. Serbu semua anak budak-budak perempuan. Nah, kalau ditengok daripada keadaan budak-budak itu, lebih kurang budak-budak universiti saja. Remaja-remaja saja, tahu kan? Serbu. Masya Allah, tabarakallah. Memuja sampai begitu sekali mereka memuja. Ya kan? Memuja manusia. Nah, lebih parah lagi, manusia itu bukan Islam, kafir. Ya kan? Lebih parah daripada itu, bukan normal, Mbak. LGBT. Luar tabi'i semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini satu fitnah yang sedang melanda. Pahami ini? Sedang berlaku kepada umat. Kamu kita bayangkan, madrasah pertama sudah sesat sekarang. Ya kan? Perempuan, wanita adalah madrasah pertama. Sekolah pertama bagi anak-anak. Betul kan? Nah. Jadi, lahir mereka nanti, tangan pertama yang akan mendidik mereka adalah ibunya. Ayah tangan kedua. Nah, kita bayangkan. Tangan-tangan sebagai sekolah pertama, madrasah pertama kepada anak-anak yang gila seperti itu. Paham tak? Nah, bagaimana mungkin nanti anak-anak itu akan menjadi bagus? Paham, Jul? Jadi disitulah kepentingan yang perlu dilihat. Apalagi jika kita kaitkan dengan membantu kita untuk berhubungan dengan Allah SWT. Nah, itu lebih-lebih lagi penting. Penting. Kenapa? Karena kita bukan hidup semata-mata untuk dunia. Ada lagi hidup kita di depan yang lebih panjang, yang lebih jauh, gitu kan? Nah, terkait dengan akhirat. Dunia ini kalau kau tengok macam Syahrukh Khan kah, macam apa Khan kah, Kayu Khan kah, Batu Khan kah, apa Khan. Nah, dia tetap akan buruk juga. Faham, Nina? Nah.
Tapi akhirat itu sesuatu yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi kita yang menentukan di sana, kita yang pilih di sana. Ya, nah sama saja. Paham ini? Jadi membantu kita untuk berhubungan dengan Allah SWT, nah itu apa ya, untuk keselamatan kita di hari akhirat kelak. Nah, kalau sampai tidak membantu kita, bahkan mungkin merosakkan hubungan kita dengan Allah SWT, nah mana mungkin kita akan selamat di hari akhirat kelak. Paham kan? Nah, sebab itu Walid sikit punya handsome kah? Tapi biniku semua gelap lah. Macam India ada, macam Tamil ada, macam Jepun ada, macam Cina ada. Betul kan, Miji? Kamu tidak tengok lagi biniku semuanya kan? Kenapa? Nah, Walid melihat sudut itu. Sudut mereka boleh menghubungkan kita dengan Allah. Betul kan? Sama ada sungguh atau tidak, Walid tidak mengajak kamu orang lihat orang lain. Sama ada sungguh atau tidak, ada bini Walid datang kacau-kacau ke kita di sini. Tidak ada kan? Pahamkah? Nah, kenapa itu? Karena mereka sekurang-kurangnya membantu kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, begitu Mizi. Paham Mizi? Nah, itu 3-4 bah. Kalau satu sekalipun, jika dia tidak membantumu untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya? Kan? Bahkan kita semakin lama semakin berdosa kita. Apalagi tentang wanita, tentang istri. Nah, mereka dibebankan ke atas kita, tahu tak? Menikah saja kita dengan mereka, seluruh kesalahan mereka, seluruh kesilapan mereka di bawah tanggungjawab kita. Paham ini? Jadi kita perlu berhati-hati, Jul. Ya. Nah, perempuan kurang sikit. Menikah saja dia, nah dia suaminya yang menanggung semuanya. Pun begitu mereka tetap berdosa juga kan? Okey. Nah, jadi kerana itulah kata musannif tinggalkan. Nah, maksud tinggalkan mungkin agak ekstrim. Boleh saja kita katakan dengan jauhkan, elakkan. Ya kan? Elakkan, jauhkan diri kita daripada wanita-wanita yang tidak boleh membantu kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu orang tanya Walid tentang pengalaman Walid tentang hal ini, nah Walid kisahkan itu. Ya, Walid ada isteri yang Walid tinggalkan. Kenapa? Bukan Walid kejam, bukan Walid zalim. Walid bukan jenis zalim. Walid adalah seorang lelaki yang ketika kau menjadi isteri, Walid sangat lemah lembut, tahu tak? Nah, kadang-kadang aku marah juga. Wah, itu biasa saja. Kan? Tetapi dia tidak membantu kita. Faham tak? Dia tidak membantu Walid dalam hubungan dengan Allah SWT. Kenapa? Dia mau kontrol Walid. Sebelum menikah Walid kasih tahu sudah. Aku begini, tugasku begini, kerjaku begini, urusanku begini, tujuanku begini. Walid cakap semuanya. Kau mau menjadi istriku, kau tidak boleh menghalang tugas-tugasku. Nah, itu Walid cakap. Nah, ketika menikah sudah, dapat anak sudah, nah dia mula mau kontrol. Mau begitu, mau begini, mau begitu, mau begini. Mana boleh? Faham kah? Jika yang dia mau itu sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah, boleh dipertimbangkan. Tapi yang dia mau itu sesuatu yang menyusahkan, yang memayahkan urusan kita dengan Allah SWT. Nah, mana Walid boleh terima? Nah, kalau kamu orang tengok dia cantik lah. Nombor 4 itu. Mau tengok kah? Mau tengok kah? Jangan tengok bah. Walid tidak ada sebarang kenangan. Walid jenis manusia yang tidak suka kenangan, tahu kan? Walid jenis manusia yang tidak suka kenangan. Sebab itu kau mau cari gambar Walid berkenangan begitu, berkenangan ini tidak ada. Kecuali dia orang curi-curi simpan saja. Kalau jumpa dengan Walid, nah semuanya makan di api saja. Tahukah? Walid jenis manusia yang tidak suka kenangan. Jelas ya? Sebab pada Walid kenangan ini menyusahkan kita saja. Pada Walid. Bukan pada orang lain. Tahukah? Ada orang dia syok buat kenangan-kenangan. Oh, kenangan lama.
Jul, kau pun ada kenangan Jul kan? Di pantai itu. Pantai, apa namanya di Tanjung Aru. Kau jangan pikir aku tidak nampak Jul, kau minum di tepi pantai itu. Nah. Okey. Jadi balik kita kepada hal itu tadi ya. Pastikan, ini kita berbincang tentang zuhud, jangan keluar daripada topiknya ya. Nah, artinya apa? Artinya termasuk zuhud itu ialah kita mengelakkan diri kita, gitu kan? Daripada wanita-wanita yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Sekalipun untuk tujuan isteri. Nah, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Tapi betul, tahukah? Orang lelaki bila dia menikah, dunianya 90% pada isteri. Datang anak 90% itu di-sharekan dengan anak. Tahu? Faham tak? Nah, kau bayangkan 90% itu tidak menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kabut jadinya. Faham ini? Dia asyik mau ronda mall saja. Malam saja mau pergi mall sana, mall sini. Nggak ada yang bukan jenis itu, tapi dia asyik mau pulang rumah saudara mara dia saja. Macam-macam jenis kan? Okey. Terus. Kemudian katanya, fi ta'atin wakhtar uzuban fadilah. Untuk taat ibadah. Fi ta'atin gitu ya. Membantu kita tadi. Membantu kita untuk taat ibadah. Nah, perkataannya adalah membantu kita untuk taat ibadah. Kita advance sudah sebenarnya. Taat ibadah itu ada dua. Satu sifatnya jasmani dan satu sifatnya rohani. Betul? Sudah belajar sudah semuanya. Yang sifatnya jasmani itu dipanggil perhubungan. Yang sifatnya rohani itu dipanggil hubungan. Nah, kita ulang-ulang sebut, mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita. Jadi, untuk taat ibadah, hubungan dan perhubungan. Nah, jadi terkait dengan perkataan jika tidak bisa, tidak boleh membantu hubungan kita dengan Allah, pilihlah membujang saja, katanya. Nah, macam Pakcik Jan kita. Pakcik Jan kita dia pun susah hati, takut nanti dapat seorang isteri yang mengganggu hubungannya dengan Allah. Mungkin begitu Pakcik Jan kan? Mungkin kan? Dia pun relax, tenang saja. Sehingga suatu hari Allah menganugerahkan. Begitu Pakcik Jan kan? Yang kalang kabut ini Mizi. Aku pun susah hati sudah. Nanti kalau datang orang itu tuntut-tuntut, macam mana kita mau buat Buya? Biar dia dipukul oleh orang kampung. Sabar Mizi ya. Jadi itulah. Kalau tidak mampu, tidak boleh menghubungkan kita dengan Allah, istilahnya sana untuk taat ibadah. Nah, pilihlah membujang saja. Ini bukan hukum ya. Ini bukan hukum, jelas ya. Nah, ini apa dipanggil ya? Ini terkait penjelasan tentang zuhud, bukan hukum. Nah, adapun hukum, tetap menikah itu sunnah Nabi. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya haram, dan ada kalanya harus. Nah, tetap terkait dengan hukum taklifi. Okey? Nah, jadi ini bukan hukum yang kita bincang, ini bukan hukum. Pilihlah membujang saja, ini bukan hukum. Ini sekiranya kita dapati, ataupun sekiranya melalui ilmu kita dapati, kita merasakan wanita yang kita cenderung itu tadi tidak boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Nah, kadang-kadang kita tidak pikir itu kan, Mizi.
Nah, orang sekarang mana ada pikir hubungan dan perhubungan dengan Allah. Yang mereka pikir cantik. Begitu, bah. Gebu. Kan? Bengkak sana, bengkak sini. Itu yang dipikirkan. Kan? Supaya apa? Nanti kalau aku bawa berjalan, semua orang tengok. Itu yang dipikirkan. Kan anda tahu kan? Jadi disitulah kesilapan. Dan disitu jugalah punca kepada kerosakan-kerosakan. Ya, khususnya terkait hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT. Jelas ya, Mizi? Jadi dengan ayat ini, aku harap Mizi kau tidak pilih artis lagi ya. Okey. Aku pun risau juga, Pak. Walid, saya bawa pulang menantu. Mana menantu? Siapa tu? Artis Walid. Itu jam aku pun semak juga, tahu kan? Tapi kalau kau bawa pulang, siapa kau bawa pulang tu? Menantu Walid. Siapa? Atul. Contoh saja Atul ya. Kau melampau, Mizi. Kau ingat Atul anakku itu tidak bagus kah? Bagus bah dia. Okey. Contoh saja. Jangan cuba-cuba di belakang Walid. Walid kasih can kita. Jangan ya. Sehingga selesai belajar. Ya, Atul? Ya. Belajar kasih selesai. Okey. Kemudian katanya, pilihlah membujang saja. Jika benar. Jika tidak menghubungkan kita dengan Allah. Kata musannif, lebih baik kita pilih bujang. Macam Abang Daniel kita juga, Abang. Bukan bermaksud pilih bujang di sini, pilih perempuan yang bujang. Bukan. Bujang kalau ikut lugat kami, janda kan? Janda panggil bujang kan? Itu lugat kami, Pak. Itu cerita lain, tahu kah? Cerita lain itu. Maksud, pilihlah membujang saja berarti tidak menikah. Tidak menikah atau lebih tepat tidak ada wanita di sisi. Jadi pernah orang bertanya kepada Imam Nawawi. Baca saja sejarah Imam Nawawi. Kan? Dia tidak menikah. Seorang imam besar, mujtahid Islam besar yang tidak menikah. Ramai sebenarnya. Tapi antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika dilontarkan soalan kepadanya, ya, dalam banyak-banyak riwayat, dia bertanya, apakah kalian yakin wanita yang aku nikahi itu akan menghubungkanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak menjadi fitnah kepadaku dalam urusan-urusan ilmu. Itu antaranya. Antara perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Berarti Imam Nawawi membimbangi wanita yang nanti dia nikahi, ya, akan mengganggu hubungannya dengan Allah SWT, ya kan? Dan mengganggu urusan ilmunya. Itu sangat jelas. Dia takut nanti wanita itu ganggu urusan ilmu. Apa maksud urusan ilmu? Imam Nawawi terkenal dengan belajar pada dia. Ya, ketika gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kepada beliau, wahai siapa namanya? Yahya, gitu kan? Wahai Yahya, benalah, seolah-olah benalah pengajianmu sendiri, benalah pendidikan tarbiyahmu sendiri. Dia mengatakan, tidak mungkin wahai guru, katanya. Aku selamanya murid. Kan? Perkataan itu sangat masyhur. Imam Nawawi mengatakan dia selamanya murid. Berarti selamanya dia belajar. Paham tak? Barangkali terkait dengan hal itu. Nanti kalau aku menikah, aku tidak boleh lagi belajar sudah. Kan? Atau aku tidak boleh lagi terlibat dengan urusan-urusan ilmu. Antara urusan ilmu yang Imam Nawawi terlibat adalah menulis kitab. Itu kan? Menyampaikan ilmunya melalui kitab-kitab, mensyarahkan kitab dan sebagainya. Fahamkah? Mungkin itu keadaan dia di sana kan. Manusia itu berbeza. Betul ni? Mungkin dia tidak mau menikah, kita mau menikah. Jika kau mau menikah, pastikan. Itu maksudnya. Pastikan. Istri yang menghubungkanmu dengan Allah.
Yang perempuan, pastikan suami itu nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham, Lina? Nah, kau mau sembahyang, dia ajak kau main golf. Orang sembahyang maghrib, dia di padang golf sana main golf. Gila gitu kan? Nah, ada apa begitu? Tahukah? Walid pernah mengajar di Kuala Lumpur dulu. Sebelum Walid pulang tinggal di sini. 1997, Walid pulang tinggal di sini. Masa Walid tinggal di Gopeng sana. Walid mengajar Kuala Lumpur. Selalu saja soalan-soalan begitu, dari isteri-istri. Kan? Nah, Walid pergi mengajar pejabat itu. Siang pejabat itu, pejabat ini, besok pejabat itu. Nah, bagi kuliah. Nah, isteri-isteri mereka di pejabat itu bertanya langsung. Bertanya terus. Saya macam ini Ustaz. Masalah saya, suami saya tidak mau solat. Macam mana saya mau buat Ustaz? Nah, ada yang suruh jampi air. Suami ini tidak mau solat, suruh aku jampi air. Macam mana aku mau buat? Ya, kan? Oh, jadi macam-macam penceritaan kita dengar di sana. Suami main golf. Ya, pagi main golf, petang main golf, malam main golf lagi. Tidak tahu. Walid pun tidak tahu main golf ini macam mana. Ya, kan? Tetapi Walid mau share, mau kongsikan maklumat bahawa sesungguhnya ada manusia yang jenisnya begitu. Faham tak? Nah, mereka boleh saja mengheret kita daripada keadaan kita benar kepada keadaan kita batil. Daripada keadaan kita hak menjadikan kita batil. Ya, kan? Jadi syukur pada Allah SWT. Kami syukur saja pada Allah. Dengan isteri-isteri kami. Ya, kan? Nah, tidak mengganggu ataupun tidak merosakkan hubungan kami dengan Allah SWT. Isteri satu kah? Isteri dua kah? Isteri tiga kah? Isteri empat kah? Tidak ada isteri kah? Alhamdulillah. Ya, kan? Dan antara kami juga bersyukur bah. Ada yang isteri-isteri yang ada suami-suami. Suami mereka bahkan mengajak mereka, mendorong mereka untuk membina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Okey. Kemudian katanya, hal itu lebih utama, kata Sonif. Hal itu lebih utama. Hal itu, apa hal itu? Isim isyarah itu ya. Hal itu, nah faktanya adalah pilihlah membujang. Ya, kan? Kalau membujang itu kita aikan dengan bersendirian. Boleh juga betul. Membujang ai bersendirian. Nah, hal itu ai bersendirian lebih utama, lebih aula, lebih bagus, lebih baik daripada menikah. Lebih baik daripada menikah dengan siapapun, baik lelaki dan perempuan, tapi malah menjauhkan dari Allah. Nah, maksud mudahnya adalah dekat dengan Allah, atau istilah kita hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama daripada menikah. Nah, itu maksudnya. Dan hal ini, tentang ini, maklumat ini, perkara ini perlu ada di dalam pemikiran setiap umat Islam, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu ada dalam pemikirannya. Nah, sekarang tadi kita sebut sudah contoh. Sekarang kita sebut perlu ada dalam pemikiran. Justru kita berdepan dengan umat akhir zaman ini yang pemikiran ini hilang sudah. Nah, kerana itulah dia mau menikah kerana cantiknya, dia mau menikah kerana duitnya, dia mau menikah kerana itu, kerana ini, bukan kerana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang terjadi. Kan? Apalagi kalau kita tengok menikah saja bagai nak rak, bertunang saja ratus ribu. Kan? Macam artis-artis itu ya, bertunang saja ratus ribu modal keluar sudah. Menikah pun ratus ribu. 6 bulan kemudian, kelang kabut sudah. Kan? Betul kata? Nah, kau jangan menikah dengan artis, betul. Nanti kau kelang kabut saja jadinya. Walid, saya mau ajak menantu Walid datang. Menantu? Siapa? Artis ini sekian-sekian. Nah, kau pun bawa datang. Kau tengok-tengok bawa artis. Aku kira bulan saja. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bulan keempat, nah, lain macam sudah. Bulan kelima, kau pun pulang. Walid, menantu Walid buat hal.
Contoh saja ya. Itu contoh. Okey. Jadi itu maksudnya. Hal itu ai apa tadi? Boleh terjemahkan ai apa tadi? Bersendirian. Hal itu ai bersendirian lebih utama. Utama dengan maksud lebih bagus, lebih afdal, itu istilah Arabnya. Lebih bagus, lebih afdal ya daripada menikah. Daripada menikah, memperistrikan, mempersuamikan. Tapi malah menjauhkan dari Allah. Nah, kau menikah, dengan menikah itu menyebabkan kau jauh daripada Allah SWT. Ya, kau beristri, nah, dengan beristri itu menjauhkan kau daripada Allah. Yang lain, perempuan, kau bersuami, dengan bersuami itu menjauhkan kau daripada Allah SWT. Mungkin begitu. Faham kan? Nah, justru itu lebih baik bersendirian. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi di sana menampakkan apa? Di sana menampakkan kepada kita satu hal penting, satu hal utama, satu hal besar. Langsung tidak langsungnya. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita comparekan hubungan dan perhubungan itu dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Nah, penting. Nah, Walid pun macam Walid sebut tadi. Kerana hubungan dengan Allah SWT nanti terganggu, urusan agama Allah SWT nanti terganggu, ya, khidmat kepada agama Allah SWT yang dilakukan oleh Walid nanti terganggu. Nah, Walid terpaksa berpisah, Pak. Sementara dia pun meminta untuk berpisah. Faham kan? Itu saja. Nah, Walid pun tunggu-tunggu, sekarang ada 3 lagi. Ada siapa yang mau minta berpisah? Aku tunggu saja. Kan? Kalau ada lagi minta berpisah, mah tinggal lagi 2. Berarti aku kosong lagi 2. Nah, mana ada berani minta berpisah, Pak? Mana ada berani? Tahu sudah dia orang. Kau minta saja, ketika itu juga berlaku. Karena Walid bukan jenis apa, terhegeh-hegeh dengan bini, tahu kan? Aku mau kamu orang, anak-anakku juga bersikap begitu. Bini yang perlu ikut kita, bukan kita yang ikut bini. Paham tak? Paham tak, Rantau? Nah, kau sekarang paham. Nanti kau menikah saja, kau ikut bini kau. Paham, Jul? Nah, kau punya dai itu ada tanda-tanda bagus sedikit daripada Rantau. Rantau ada tanda ikut bini, kau tidak ada. Mizi samar-samar saja. Bercampur-campur, bah. Nah, orang ini memang ikut laki, kan? Paham betul? Okey. Allah, ya Allah. Tadi tentang apa tadi ya? Tentang menjauhkan dari Allah. Nah, kita paham sudah. Menjauhkan kita daripada Allah berarti merosakkan hubungan dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Ya, kita tidak akan lari daripada dasar ya. Istilah kita hubungan dan perhubungan. Nah, kita bincang sisi apapun, fokus kita adalah seperti mana kita sebutkan tadi, hubungan dan perhubungan. Nah, sebagai contoh kita berjumpa dengan istilah menjauhkan kita daripada Allah. Nah, arti mudah dengan dasar kita adalah merosakkan hubungan dan merosakkan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun rosak hubungan dengan Allah, rosak perhubungan dengan Allah SWT merupakan satu perkara besar. Ya, satu perkara besar bagi orang-orang beriman, kita sebut begitu kan. Satu perkara besar bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Nah, kita belajar sudah orang-orang yang beriman. Kemuncaknya adalah sempurna hubungan dengan Allah SWT. Tariq, perjalanan orang-orang yang beriman. Bermula dengan ilmu,
kemuncaknya adalah sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan dalam satu struktur yang begitu indah. Kita gambarkan dalam bentuk susunan yang begitu mudah difahami. Ini kan? Ini ilmu terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sedar diri. Nah, itu implikasi kesan daripada ilmu itu akan menyebabkan kita jadi sedar diri. Dan kita belajar sudah, sedar diri itu kunci kepada Allah menerima diri kita. Betul kan? Allah tidak akan menerima diri-diri yang tidak sedar diri. Tidak akan, berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahawa sedar diri itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dan tidak akan berlaku tanpa ilmu. Betul kan? Nah, apabila tanpa ilmu berarti jahil. Jahil inilah yang menyebabkan manusia tidak sedar diri. Tua mau mati sudah. Asyik karaoke saja. Ya kan? Tua mau mati sudah. Kelangkabut saja dengan GRO itu. Siapa bilang Walid? Kau gak bilang rantau? Pulang ni nampak GRO. Jul bilang. Nah, betul kan Jul? Kau tidak fitnah kan? Nah, kalau kau fitnah pun aku mengaku benda itu betul. Kerana aku tengok sudah. Bukan setakat tengok. Mendapat penceritaan khabar daripada orang yang terlibat langsung. Nah, mereka terlibat. Nah, mereka yang memberitahu Walid ada GRO datang daripada Kulim. Nah, Walid tanya, Melayu kah? Bukan. Indun. Indun ini datang untuk kerja ini kah? Bukan. Dia orang kerja kilang. Siang kerja kilang. Malam jadi GRO. Jadi Walid pun tidak mau tanya banyak. GRO itu apa? Nah, kau Jul cerita GRO itu apa Jul? Nah, aku pun tidak tahu GRO itu apa. Hah? Apa Jul? Hah? Tak tahu? Nah, kau semacam dengan aku saja. Lebih bagus kita tidak tahu Jul. Kan? Buat semak saja. Ha? Cuma Walid ada juga terjemahan yang diberikan oleh orang-orang yang terlibat. Jadi GRO ini adalah perempuan-perempuan, adalah wanita-wanita yang akan membantu orang lelaki-lelaki yang mau berhibur. Mereka akan bantu, Pak. Nah, segi mana? Macam-macam segi. Aku pun tidak tahu, Pak. Kan? Okey. Memadai sudah. Allah, Masya Allah. Jadi, seperti mana Walid sebutkan tadi ya, sekali lagi Walid ulang. Perkara hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT adalah perkara besar. Sangat besar. Dan itu menjadi satu hal yang utama, penting kepada kita ya, kepada kita orang yang beriman. Adapun orang yang luar daripada iman itu kita sebut syirik, kita sebut nifaq, kita sebut fasik. Nah, itu kita tidak tahu, Pak. Tapi bagi orang yang beriman sangat penting untuk melihat hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT itu sempurna. Sangat penting. Nah, maksud Walid adalah jelas. Perkara ini mesti ada di dalam pemikiran setiap kita. Nah, itu. Jangan tidak ada. Nah, sekarang kita bayangkan ya. Mizi jatuh cinta kepada seseorang namanya Yana. Yana adalah orang yang beriman. Yana adalah orang yang beriman dan Yana adalah orang yang di dalam pemikirannya melihat kepada sempurna hubungan. Dalam arti kata yang lain, mencari untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Faham? Nah, ketika itu, Mizi akan melihat keluar daripada Yana sifat-sifat yang memang untuk mencari atau untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Faham kan? Nah, itu contoh. Nah, Atul mungkin dia suka kepada seseorang. Nanti Atul akan lihat pada orang itu pertama dia beriman. Nah, jika dia beriman, dia nantinya akan melihat bahawa sempurna hubungan dengan Allah SWT itu adalah satu hal yang penting. Sama saja. Nah, jika dia melihat sempurna hubungan dengan Allah SWT itu adalah hal yang penting, hal yang utama, maka orang ini adalah orang yang baik. Orang ini adalah orang yang bagus. Jelas ya? Nah, begitu. Okey. Jadi, kita andaikan jika semua
umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islam. Mereka mementingkan hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan mementingkan kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti umat Muhammad ini akan menjadi baik semuanya. Ya kan? Nah, jelas ya? Tidak akan timbul lagi orang Islam tapi minum arak, orang Islam tapi tidak solat, orang Islam tapi dangdut, karaoke, main perempuan. Tidak akan timbul lagi isu itu. Ya kan? Dan tidak ada istri-istri yang tidak akan membenarkan suaminya menikah. Nah, ketika itu kalau dia tidak membenarkan suaminya menikah, dia yang paling bodoh di dunia. Paham tak? Nah, Walid cakap isu ini kerana Walid pun geram juga. Aku tengok di Facebook itu sekarang macam-macam kritik. Berpunca daripada isunya si Samsul itu. Siapakah nama? Perempuan 2 orang. Kan? Nah, sekarang macam-macam kritik gitu. Kritik sampai peringkat menghina agama. Nah, itu yang kita marah. Bukan salah agama. Salahnya adalah individu-individu itu. Nah, kalau kau mau marah, kau mau kritik, kau kritik si Samsul itu. Kau kritik si perempuan 2 orang itu. Nah, baru betul, bukan kau kritik agama. Ini muncul macam-macam mengkritik agama. Nah, nampak tak? Kalau sudah mengkritik agama, berarti kau sudah rosak hubungan dengan Allah. Sudah rosak hubungan dengan agama itu sendiri. Kau rosak hubungan dengan Allah, kau rosak perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah, ini bukan jiwanya orang beriman, bukan. Bukan jiwanya orang beriman. Jiwanya orang beriman jika membawa kebaikan kepada hubungan dengan Allah, perhubungan dengan Allah, hubungan dengan agama, perhubungan dengan agama, nah relakan dia redha saja. Nah, kita diajar begitu, kan? Betul. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, ketika sahabat-sahabat Muhajirin datang, nah ada yang sebatang kara, sedangkan sahabat-sahabat Ansar itu ada yang isteri 3, itu kan 4. Nah, ada yang menceraikan istrinya untuk dinikahkan dengan sahabat-sahabat daripada Muhajirin. Nampak kan? Nah, kalau kita mau fikir, tidak memberontakkah istrinya misalnya? Apa kau ingat aku barang dagangan kah misalnya? Nah, mereka tidak memberontak. Yang Muhajirinnya menerima dengan redha, yang Ansarnya menerima dengan redha. Nah, kenapa itu berlaku? Kerana mereka melihat Allah. Ya, karena mereka melihat hubungan dan perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kah? Nah, itu. Bukan mereka melihat kepada keseronokan dunia. Faham ini? Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita pun menginginkan umat yang seperti itu. Jiwa-jiwa yang seperti itu. Kalau kami jiwa seperti itu, nanti kamu orang lelaki ambil kesempatan. Mana mungkin ambil kesempatan? Sebab bermula dengan iman. Nah, yang bermula dengan iman, tidak ada di sana kesempatan. Yang kesempatan itu sesuatu yang di luar daripada iman. Sama ada syirik, sama ada nifak, atau fasik. Gitu kan? Paham nggak? Itu jelas. Oke. Kemudian kata musannif. Nah, kita baca tafsiran lainnya. Itu Walid punya tafsiran berdasarkan kepada matan. Nah, kalau kita baca dalam Kifatul Atqiya dan Sirrul Awliya, katanya watruk minal azwaji man ma sa'adat, katanya fi ta'atillahi wakhtar uzuban fadila, katanya yakni wahai murid, tinggalkan isteri yang tidak membantumu untuk taat kepada Allah. Nah, di sini dia bilang isteri terus. Nah, Walid boleh menerima, ya, walaupun disebut isteri di sini dalam kitab-kitab ini. Nah, Walid boleh terima. Sebab apa? Sebab tidak sedikit isteri yang merosakkan hubungan suami dengan Allah. Dan tidak sedikit suami yang merosakkan hubungan isteri dengan Allah SWT. Ya kan? Nah. Jadi apabila musannif dalam kitab Kifatul Atqiya ini menyebut
menyebut tinggalkan isteri yang tidak membantumu untuk taat kepada Allah. Nah, lawan daripada taat itu apa? Maksiat. Nah, isteri menyebabkan kita bermaksiat. Wanita menyebabkan kita bermaksiat. Faham tak? Nah, sama saja. Suami yang menyebabkan kita sebagai isteri bermaksiat kepada Allah. Untuk apa semua itu? Sedangkan kita khitab. Kita putuskan di dalam pegangan kita, dalam pemikiran kita, perasaan kita, mana kita sebut dalam pegangan kita, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipersoalkan semuanya terkait dengan hidup kita. Ya kan? Nah, itu keputusan sudah. Muktamad itu. Kau tidak beriman jika kau tidak berpegang dengan itu. Betul? Nah, wa ilaina turja'un. Allah menyebut tentang turja'un banyak ayat di dalam Al-Quran. Kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Kalian akan kembali kepada kami. Allah menggunakan istilah kami. Nah, berarti kita akan kembali menghadap Allah SWT. Itu adalah bahagian daripada keimanan. Kau tidak meyakini itu, kau sesat lah. Kau kafir, kau murtad lah itu. Betul kan? Nah, kalau sudah kita berpegang dengan itu, bahagian daripada keimanan, berarti sesuatu yang menyelamatkan kita nantinya itu sangat penting. Betul kan? Nah, yang menyelamatkan kita itu adalah suami yang beriman dan menyedari pentingnya hubungan dan perhubungan dengan Allah. Kita sebut sudah tadi. Nah, jika dia tidak pernah menyedari pentingnya hubungan dan perhubungan dengan Allah, mana mungkin dia akan menyelamatkan kita? Nah, jika dia suami, gitu kan? Nah, jika dia istri, mana mungkin dia memikir untuk selamat di hari akhirat? Dia tidak pikir, Pak. Dia pikir kepentingan dunia dia saja, bedaknya, ataupun apa keperluannya. Dia pikir itu saja, Pak Miji. Tahu tak? Dia pikir mau dipandang orang hebat. Nah, itu tabiatnya manusia. Kan? Paham tak? Nah, kita pun, lelaki pun sama juga, Pak. Sekarang pun, kita mau orang pandang kita hebat, gitu kan? Nah, sebab itu, kalau ada kopiah di atas kepala, naik motor, selisih dengan perempuan, kita buang kopiah. Mau orang pandang kita hebat. Nah, hebatnya duduk di serban. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Nah, itu perkataannya Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan perkataan Sa'ad ibni Abi Waqqas juga sama. Kami satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Para ulama menafsirkan dengan Islam itu maksudnya dengan segala sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk serban kan? Nah, serban itu yang menyebabkan kita mulia. Sunnah itu yang menyebabkan kita mulia. Paham tak, Jul? Nah, kenapa kau mau buang kopiah ketika kau naik motosikal selisih dengan awek kampung Pungulu Tua? Contoh saja, Jul ya. Jul tidak akan begitu, Pak. Mizi pun tidak begitu sudah. Alhamdulillah. Okey. Nah, jadi katanya tinggalkan isteri yang tidak membantumu untuk taat kepada Allah. Nah, Walid sudah melakukannya. Kalau orang tanya Walid, orang pun tanya, kenapa tinggalkan isteri ini? Cantik apa budak itu? Nah, aku bukan cantiknya. Cantiknya bukan pilihan aku. Dia menghubungkanku dengan Allah atau tidak, itu pilihan. Sampai-sampai dia mengganggu urusan begini, begitu, begini, aku tidak mau. Kalau kau ratu cantik sekalipun, nah, aku akan tinggal di situ juga. Nah, itu perangaiku. Tahu kami ini? Bertentangan dengan agama kah? Tidak. Betul? Nah, kenapa kau tidak didik-didik? Nah, kau ingat didik-didik ini macam anak ayam kah? Ada yang boleh dididik, ada yang tidak boleh dididik. Betul kan? Nah, jika kita merasakan kita tidak berupaya, sudah mendidik. Mau didik macam mana? Enggak lah. Nah, Walid berpegang dengan kaedah agama ya. Walid tidak menyalahi. Sekalipun ada keluarga ke ibu bapa Walid dulu pun pernah menyalahi Walid. Nah, itu mereka. Walid tidak pernah menyalahi. Tahukah? Nah. Okey. Pandangan mereka, nah, terserah mereka. Masing-masing lah. Nah, jika berdosa, nah, mereka tanggung berdosa itu siapapun. Ya kan? Nah, tidak ada orang yang terlepas daripada dosa. Sekiranya dia melakukan dosa. Betul? Okey. Kemudian katanya,
Dan pilihlah melajang. Ini bahasa Indonesia kan, melajang kan. Dan pilihlah melajang. Nah, melajang itu membujang seperti kita sebut tadi. Nah, terjemahan kita adalah bersendirian. Dan pilihlah melajang, ai bersendirian. Sama saja seperti itu tadi. Yakni tidak menikah katanya. Nah, jika tentang menikah, jika tentang menikah sudah sekarang. Sekarang menikah sudah, macam mana? Nah, kau bentuk dia dulu. Sekiranya dia menurutmu, sesuai dengan tujuanmu, nah silakan. Sekiranya dia tidak mau menurutmu, nah dia bercanggah dengan tujuanmu, nah ketika itu tuntutan adalah meninggalkan. Ya kan? Nanti kaum orang menikah, nah itu bah, dia punya apa metodenya, tahu kah? Nah, aku mau mengajakmu kepada Allah. Dia bilang, aku tidak mau, bah, aku masih muda. Kau mau macam mana? Aku malam-malam mau pergi dangdut. Nah, jika kau merasakan tidak mampu lagi, tidak boleh untuk membetulkan dia, nah tinggalkan saja. Paham kah? Berani kah? Kalau kau tidak berani, kau bahaya. Paham, Jul? Tidak boleh, Walid. Kenapa? Dia terlalu cantik bagi saya, Walid. Kau fikir cantik itu boleh makan tak? Kan? Nah, Walid dulu pun handsome, bah. Sekarang kerepot sudah, gigi pun aku baru cabut tadi saja habis sudah. Kan? Yang kekal itu Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar sudah daripada Fathur Rabbani. Kita asyik masyuk dengan yang fana. Asyik masyuk dengan dalam arti kata yang mudahnya, kita suka, kita seronok dengan yang fana. Nah, kita meninggalkan, menyia-nyiakan yang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kaitkan saja apa yang kita belajar. Kitab itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini menyuluh kita. Ya kan? Nah, buat apa mau asyik masyuk dengan nantinya suami Kaulina? Wah, kaya dia, ada kapal begitu begini. Jual minyak dia, minyak nyonyong, minyak unta, minyak tanah, minyak tar, semua dia jual. Ya kan? Tapi kalau tidak menghubungkanmu dengan Allah, kamu buat apa? Nah, biarlah. Ya kan? Nah, mungkin orang perempuan itu sisi lain perbincangannya. Okey, jadi katanya, dan pilihlah melajang, ai bersendirian, yang tidak menikah. Itu kerana sesuatu yang memalingkan engkau dari Allah. Nah, jika ia memalingkan kita daripada Allah. Nah, menyebut tentang memalingkan tanpa melihat kepada fakta itu susah kan? Nah, faktanya kita pakai fakta kita, memalingkan hubungan kita, memalingkan perhubungan kita, ya, daripada Allah SWT. Nah, cukup sudah. Okey? Maka wajib engkau zuhud darinya, katanya. Ini teksnya Kifatul Atqiya. Ya. Maka wajib engkau. Nah, wajib di situ wajib akli, ya. Munasabah kepada akal, munasabah, ya, rasional, munasabah ataupun rasional kepada akal kita, zuhud darinya. Nah, apa makna zuhud darinya? Nah, itu terkait meninggalkan, melepaskan, menghindarkan, menolak dan sebagainya. Itulah zuhud. Nah, apapun. Nah, ini kita berbincang tentang istri, tentang wanita. Sebelumnya kita berbincang tentang harta, gitu kan? Nah, harta sekalipun sekiranya tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT, kita lepaskan saja. Nah, Walid bukan sekadar lepas, bakar pun pernah. Bukan tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, menghubungkan anak kita dengan kemerapuan yang bukan-bukan, aku bakar saja. Kan? Oh, itu rugi, Pak. Memang rugi. Tapi aku rugi untuk Allah daripada aku rugi untuk manusia. Buat apa? Kan? Okey, jadi maka wajib engkau zuhud darinya. Nah, jika begitu keadaannya, nah, wajib ini bukan wajib Walid kau sebut tadi, ya, wajib akli. Ya, wajib atas kemunasabahan. Nah, kita meninggalkan. Zuhud di situ maksudnya meninggalkan. Ya, makna literal, makna istilah zuhud itu meninggalkan dunia, kan? Meninggalkan sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Nah, jadi perkataan meninggalkan itu boleh dipakai. Jadi kalau kami isteri macam mana? Kena tinggal suami kah? Oh, jangan tinggal suami, Pak. Ada pendekatan-pendekatannya, gitu kan?
Nah, kau berbincang dengan dia, kau bercakap dengan dia. Begitu kan? Bercakap, berbincang. Kau jangan cuba mau mengajar aku, dia bilang. Nah, bukan mengajar, bah, ini agama. Kalau kau tidak mau mengikut agama, sedang aku beragama dengan agama Islam, aku mau mengikut agama, nah, kita bercanggah sudah. Macam mana kita mau bersama? Begitu perbincangannya. Kan? Faham betul? Nah, sehingga selagi masih ada titik pertemuan, silakan. Nah, jika tidak ada titik pertemuan, sudah. Nah, ketika itu ada hak. Ya, dalam peraturan-peraturan undang-undang kita sekarang pun ada apa itu. Ya kan? Ada klausanya. Jika suami tidak solat, suami tidak mempedulikan agama, kau berhak untuk menuntut fasakh. Itu undang-undang kan? Nah, nanti kita panggil Majlis Ijazah bentangkan undang-undang syariah yang diamalkan dalam negara kita. Supaya orang perempuan tahu bahaknya. Ya kan? Jangan tidak tahu, bah. Walid baru ni tengok dalam Facebook, keluar TikTok apakah, aku pun tidak tahu, bah. Oh, tolong saya. Perempuan itu orang Terengganu. Logatnya itu logat Terengganu. Tolong saya mau buat macam mana ini? Suami saya tidak pulang. Dia pulang kepada perempuan yang... suaminya ikut perempuan lain, bah. Kan? Nah, nangis-nangis di dalam media sosial. Oh, banyak lelaki mau bantu. Orang lelaki ini kadang-kadang dia memang... Ialah lelaki pembela wanita kan. Nah, kes-kes macam itu dia mau bantu saja. Begitu, begini. Ambil kesempatan, tahukah? Allahu Akbar. Okey. Kemudian lanjutan katanya, dan isteri yang tidak membantumu dalam ketaatan kepada Ar-Rahman, dia adalah termasuk sesuatu yang memalingkan dari Allah. Itu jelas sudah. Jika dia tidak membantu kita dalam ketaatan, kita sebut sudah istilah ketaatan itu, kita maknakan dengan makna paling dasar kita adalah hubungan dan perhubungan. Selesai sudah di sana. Ya kan? Dia adalah termasuk sesuatu yang memalingkan dari Allah. Berarti isteri itu termasuk sesuatu yang memalingkan kita daripada Allah. Memalingkan berarti menjauhkan, merosakkan, ya kan? Dari Allah SWT. Nah, kita sebut hubungan dan perhubungan tadi. Secara dasar kita belajar sudah empat ya yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah, boleh memalingkan rasa dan perasaan kita terhadap Allah SWT. Pertama makhluk, kedua benda, ketiga hal, dan keempat perkara. Dan isteri termasuk di dalam makhluk itu. Ya. Suami termasuk di dalam makhluk itu yang boleh memalingkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Yang main tahukah? Dia menikah dengan kau, Mimi. Nah, dia bilang, ayang, ini malam abang ada parti. Ada parti di sekian-sekian hotel, Pak. Jadi, tamu abang begini. Nah, dia pun mula, kau keluar dengan dia, tidak boleh begini, ayang, tidak boleh. Kenapa? Oh, tamu abang begini. Nah, dia mau kau fashion. Ala-ala datin gitu. Ya kan? Itu kemungkinan saja, Mimi ya. Nah, terserah kau ketika itu. Kau macam mana? Faham tak? Nah, ini keadaan-keadaan yang pernah terjadi. Okey? Nah, Walid cerita itu pengalaman. Mungkin Walid baca daripada orang lain atau apa. Nah, kalau mamamu tidak pernah jadi datin, nanti kau cari datin mana mama? Mamamu tidak pernah jadi datin, Umi tidak pernah jadi datin, mak tidak pernah jadi datin. Walid saja jadi datuk sudah. Okey. Maka wajib oleh engkau, katanya. Maka wajib oleh engkau bahawa engkau zuhud darinya. Nah, mengulangi perkataan tadi. Nah, ketika itu wajib akliyah. Kita zuhud saja. Zuhud dengan makna memutuskan urusan kita dengan wanita atau isteri atau apa itu tadi. Dan engkau memilih untuk tidak menikah. Bahkan jika kau belum menikah, kau lebih bagus pilih untuk tidak menikah. Nah, mungkin kan tahun 2020 nanti, 2030 nanti misalnya, kan, semua wanita-wanita tidak boleh harap lagi sudah. Mau harap macam mana? Datang Pak Jongkong Korea yang LGBT itu, serbu semuanya. Mau harap macam mana? Kan, Miji?
Nah, entah anak siapa bah itu. Tidak tahu bah anak siapa, anak darah siapa. Yang macam histeria saja menyambut kedatangan Pak Jongkong itu. Jongko apa aku pun tidak tahu. Penyanyi Korea itu. Kan? Ini 2-3 hari lepas saja di KLA. Nah, KLA tiba-tiba jadi sesak. Dengan budak-budak perempuan, remaja-remaja perempuan ini. Bukan remaja lagi, sudah dewasa sudah itu kan. Nah, jadi sesak. Orang baru balik umrah bah, merakamkan keadaan itu ya. Nah, rupa-rupanya menyambut kedatangan penyanyi Korea yang LGBT itu. Nampak tak? Jadi mungkin saja, paham tak? Ya, kita andaian saja, Mizi, ya, bukan kita menghukum orang. Jadi kalau begitulah keadaannya, macam mana? Jul, kan? Nanti kita menikah dengan dia asyik dagu Korea saja. Kan? Dia pergi sorang-sorang di dapur, asyik cakap Korea. Ya kan? Mungkin. Okey. Kemudian dalam kitab Hidayatul Atqiya ini, Kifayatul Atqiya ini, musannifnya mendatangkan satu topik, membahaskan satu topik tentang apa ya? Katanya keutamaan isteri solehah. Dikaitkan di sini. Kenapa perlu kepada seorang isteri yang solehah? Jadi mungkin sebaliknya. Ya, mungkin sebaliknya, kenapa apa keutamaan seorang suami yang soleh misalnya. Jadi kita baca sebaliknya bagi orang perempuan, sebaliknya bagi orang lelaki disebut sudah di sini isteri solehah. Jadi apa keutamaannya, apa pentingnya? Nah, kata musannif Kifayatul Atqiya, dan fahamilah kalimah ma sa'adat, ya. Kalimah ma sa'adat dalam matan. Ma sa'adat itu dalam matan kan? Nah, apa kalimah itu? Dan fahamilah kalimah ma sa'adat ila akhir di atas. Bahawa jika isterimu membantu pada ketaatan kepada Ar-Rahman, maka jangan engkau pisahi. Maksudnya itu. Jelas itu. Jangan kau pisah, jangan kau tinggal. Karena isteri yang salihah membantu pada ketaatan. Kenapa? Karena hakikatnya isteri yang salihah akan membantu kita pada ketaatan. Nah, itu saja. Suami yang saleh akan membantu kita pada ketaatan. Jelas ya? Rasulullah SAW bersabda, terkait dengan hal ini, musannif mendatangkan hadis Nabi. Ya, katanya Rasulullah SAW bersabda, man razaqahullahu imra'atan salihatan, faqad a'anahu ala syatri dini. Siapa yang Allah beri rezeki ia isteri yang salihah, maka Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf wal Hakim fil Mustadrak. Okey. Abdul Razzaq meriwayatkan dalam kitab Al-Musannaf dan Imam Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak. Nah, itu ada Mustadrak Hakim itu kan, kitab-kitab hadis. Nah, maksud hadis ini, siapa yang Allah beri rezeki, ia berezeki kepadanya isteri yang salihah, maka Allah telah menolongnya di atas separuh agamanya. Dia diberikan isteri yang salihah, dia mendapat isteri yang salihah, berarti separuh daripada perkara agama itu selamat. Dan para ulama membincangkan apa separuh daripada agama itu? Ilmu. Dengan para ulama membincangkan apa separuh daripada agama itu? Ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Itulah separuh daripada agama. Ya. Yang lain-lain itu aktiviti saja. Faham tak tu? Sama saja. Jadi kalau diberikan oleh Allah SWT seorang suami yang saleh, berarti kau telah sempurna separuh daripada agama. Kau telah selesai separuh daripada agama. Nah, tinggal separuh lagi. Nah, itu terkait dirimu dengan Allah SWT. Jelas ya? Okey. Kemudian dibincangkan oleh
betul ya, tekak Ada jin ini. Andaian saja. Rantau kira mau tarik saja kau. Okey. Kemudian ditambahi dalam persoalannya ditambahi, apakah menikah lebih afdal atau bersendirian lebih afdal? Terkait dengan isu yang kita bincangkan tadi. Nah, ini dibincangkan oleh musannif kitab Sir Asrarul Awliya. Tadi Kifatul Atqiya, ini Sir Asrarul Awliya. Katanya, baca saja ya. Ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu bahawa perbezaan pendapat ulama tentang apakah nikah lebih afdal atau melajang lebih afdal, melajang ai bersendirian. Itu masyhur di kalangan ulama. Katanya perbincangan tentang ini masyhur di kalangan ulama. Nah, kita ambil manfaat saja. Pertama, ya, disusun ada dua pendapat. Katanya pertama, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan melajang lebih afdal, melajang ai bersendirian lebih afdal. Nah, berarti para ulama membincangkan hal ini. Nah, ini sudah termasuk apa ya? Sudah kalau tadi boleh sebut wajib akli gitu kan. Nah, sekarang sudah termasuk syar'i sudah itu. Kerana apa? Karena fuqaha mengambil bahagian dalam perbincangan dan penetapan hukum. Nah, berarti syar'i sudah di sana. Okey. Jadi mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu katanya melajang lebih afdal, bersendirian lebih afdal jika kau bertemu dengan isteri yang tidak membantumu berhubungan dengan Allah, gitu kan? Ataupun tidak salihah istilahnya tadi, ataupun merosakkan hubunganmu dengan Allah SWT dan perhubunganmu dengan Allah. Nah, itu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan melajang ai bersendirian yaitu fokus dengan ibadat seperti menuntut dan mengajarkan ilmu. Jadi katanya, kata musannifnya Sirul Asrar Awliya ini, yang dimaksudkan dengan melajang, istilah kitanya tadi apa? Menyendiri, bersendirian gitu kan? Yaitu fokus dengan ibadat. Fokus dengan ibadat. Fokus dengan ibadat artinya tujuan ibadat. Perkataan ibadat itu skopnya kecil saja kan? Perkataan ibadat itu kalau kita tidak kaitkan dengan ubudiyah, skopnya kecil. Ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban, bersorak. Nah, sekarang kita berluaskan skop itu, sama ada dari sudut istilah maupun dari sudut pemahaman. Kita sebut ubudiyah. Nah, itu lebih luas, Pak. Nah, jadi fokus dengan ubudiyah, begitu. Ya. Jadi maksud bersendirian itu maksud bersendirian lebih afdal menurut Imam Syafi'i itu apa? Maksudnya adalah fokus kita dengan ubudiyah. Ya, fokus untuk membina ubudiyah kita supaya betul benar hubungan dengan Allah, betul benar perhubungan dengan Allah. Nah, dia memberikan contoh, katanya seperti menuntut dan mengajarkan ilmu. Nah, itu contoh. Contoh apa? Contoh ubudiyah. Faham tak? Nah, nanti kau berdepan dengan seorang suami yang tidak kasih kau pergi belajar, Lina. Kau tidak tahu, kau mau belajar apa? Suamimu tidak boleh mengajar kerana dia jahil piang. Faham tak? Faham Lina? Nah, ketika itu kau mau belajar fardu ain khususnya. Ya, hukum pertama adalah suamimu mengajarmu. Betul? Nah, dia tidak boleh mengajarmu karena dia jahil piang. Ketika itu kau perlu belajar dari orang lain, betul? Nah, dia tidak benarkan kau belajar daripada orang lain. Dia bilang, aku suamimu, kau perlu taat kepadaku. Macam mana keadaannya begitu? Nah, itulah yang kita maksudkan tadi. Jika begitu keadaannya, bersendirian, menyendiri, itu lebih afdal. Nah, itu maksudnya kita sebut tadi, faham tak? Nah, macam mana mau buat boleh, takkan saya mau minta cerai, bukan cerita minta cerai. Cerita paham dulu keadaan, gitu kan? Nah, kemudian nanti kau perlu berbincang dengan dia. Abang tersayang, intan, payung, apa saja kau mau sebut. Gitu kan? Tugas mengajar saya yang saya tidak tahu ini adalah tugas abang. Sekarang abang tidak boleh mengajar saya. Sekiranya saya tidak belajar, saya pun tidak tahu dan abang pun tidak tahu, sama-sama kita berdosa misalnya. Gitu kan?
Nah, cara kau bercakap itu penting. Faham tak? Nah, kau tidak boleh mengamuk begitu, Lina. Kau suka mengamuk saja. Ha? Nah, kau belajar daripada Buya macam mana cara mau bercakap nantinya dengan suami kalau begitu keadaannya. Buya ahlinya. Macam mana mau konfrontasi, macam mana mau paradoksikal, macam mana mau, nah aku pun tidak tahu, mau ayam piru, iti angsa, semua dia tahu. Ha? Nah, tanya dia. Nanti dia mengajar kamu orang. Betul kan Buya kan? Nah, ada kaedahnya, ada metodenya tak mau cakap tu kah? Kan? Nah, begitu. Faham Jul? Nah, Jul kau pun belajar juga, bah. Rantau Mizi belajar juga bah, dengan Buya tu. Metod mau bercakap dengan orang. Nah, nanti isteri mau bercakap macam mana? Kalau isteri itu 2 mau bercakap macam mana? Kalau 3 macam mana? Nah, ada metodnya, bah. Kalau mau belajar silakan. Kami pandai bah mengajar itu. Tahu kah? Ada berani kah? Okey. Kemudian katanya, karena nikah menurut beliau, karena menikah menurut beliau, siapa beliau? Imam Syafi'i. Adalah mubah, adalah harus. Ya, berdasarkan kepada metod Imam Syafi'i ini, menikah adalah mubah. Menikah adalah harus pada asalnya. Nah, ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan kaedah usul fiqh. Asal semua perkara adalah harus. Itu metod usul fiqh kan? Kaedah usul fiqh. Okey. Karena nikah menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah mubah asalnya. Asalnya adalah harus saja. Kan? Nah, kemudian jadi wajib bagaimana kau gatal sudah. Nah, ketika itu wajib apa? Kalau kau tidak gatal, tidak ada masalah. Betul? Nah, tetap hukumnya mubah. Tapi kau gatal sudah. Kau tengok tiang elektrik pun kau nampak macam orang perempuan. Nah, ketika itu baru bertukar menjadi wajib. Nah, itu pun jika kau mempunyai kemampuan. Betul? Nah, jika kau tidak ada kemampuan apa pun tidak ada apa. Mau main tangkap bawa lari begitu saja. Nah, ketika itu tetap tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Betul kan? Nah. Faham tak? Nah, itu kita belajar khas ya nanti. Bab nikah. Faham Mizi? Nah, jadi pemahaman kita ada kalanya haram menikah. Kenapa haram? Nah, ada sebabnya. Ya kan? Ada kalanya makruh menikah. Kenapa? Ada kalanya sunat menikah. Ada kalanya wajib menikah. Nah, jadi hukum asalnya tetap harus saja. Jelas ya? Oh, mana Cik Walid menikah sampai 3-4 kami. Nah, hukum asalnya harus saja. Apa itu terserah kau. Benar kan? Jadi katanya kerana nikah menurut beliau Imam Syafi'i adalah mubah, itu asalnya. Dan justru mubah tidak termasuk di dalam ibadat katanya. Tidak termasuk di dalam, bukan ibadatnya. Kalau Walid sebutkan tidak termasuk di dalam pokok ataupun dasar ibadat. Nah, artinya nikah itu tidak termasuk perkara pokok ataupun perkara dasar dalam ibadat. Nah, jadi kalau demikian perkara pokok dan perkara dasar dalam ibadat itu apa? Pernah fikirkah? Perkara pokok ataupun dasar dalam ibadat, dalam ubudiyah itu apa? Pernah fikir atau tidak? Nah, tidak langsung kita belajar sudah. Perkara paling dasar, perkara paling pokok dalam ibadat adalah hubunganmu dan perhubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khitab. Selesai sudah. Betul? Jadi kita belajar sudah di sana. Solat jika tidak ada hubungan, tidak terpakai. Betul? Nifak saja itu. Puasa jika tidak ada hubungan dengan Allah SWT, tidak terpakai puasanya. Nah, itu dasar paling utama. Betul? Bukan nikah. Dasar paling utama adalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhubungan itu terbangun di atas hubungan itu. Betul? Itu fakta yang sangat-sangat kuat sudah. Nah, kita sembahyang, kita solat. Solat kita berdiri di atas hubungan kita dengan Allah. Kita puasa nanti Ramadan mau datang sudah berapa hari saja lagi.
Nah, kerana hubungan kita dengan Allah. Ya kan? Nah, kita menikah 1, 2, 3, 4 kerana hubungan kita dengan Allah. Isteri kita membenarkan kita menikah 1, 2, 3, 4 kerana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Nah, baru betul pak. Ini dia pun tidak ada hubungan dengan Allah. Kau fikir dia mau kasih kau menikah kah? Kerana itulah berantakan. Indonesia bilang berantakan. Gaduh macam itu, gaduh macam ini, itu tidak kena, ini tidak kena. Kenapa? Karena si isteri itu tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Jelas kan? Faham rantau? Jadi kau bayangkan, kau nanti cari seorang isteri, dapat seorang isteri yang dia memang ada hubungan dengan Allah. Dia memahami hal itu. Nah, kau kemudian tiba-tiba mau menikah seorang lagi, dia tidak akan menghalangmu. Faham tak? Asal saja kau selamat daripada maksiat. Nah, dia akan meredai. Selesai masalah. Betul. Ini isteri pun cap ayam semua sekarang ni, tahu tak? Salah saja. Dia pun tidak selesai urusan hubungan dengan Allah. Ini timbulnya apa? Sombong. Macam dia adalah isteri yang paling sempurna sudah. Tahu tak? Ha? Faham ini? Ayang mau apa lagi? Ayang ni tidak cukup sempurna kah untuk abang? Memang tidak sempurna apa? Soalanmu saja tidak sempurna sudah. Kau faham itu Mizi? Mati bah. Nanti semua orang perempuan-perempuan ini menjerit saja. Demo di depan itu bah. Style Indonesia. Bakar taya-taya itu semua. Aduh. Nah, Walid mengajarkan pengetahuan ya. Walid bukan mengkritik ya, pengetahuan. Jadi dasar yang Walid sebutkan tadi sangat jelas. Ya. Dasarnya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mau istilah apa itu terserah ya. Sempurna hubungan kah atau Allah terima diri kita itu tidak. Paham tak? Dasarnya itu sama. Dasarnya adalah hubungan. Jadi termasuk Allah terima diri kita, termasuk sempurna hubungan dengan Allah SWT, betul? Nah, jadi kalau seorang perempuan dia berfikir tentang Allah menerima dirinya. Paham tak? Atau dia berfikir tentang sempurna hubungan dengan Allah, maka dia tidak akan permasalahkan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Jelas? Nah, sama saja. Nanti kamu orang ada suami, ya, suamimu tidak akan permasalahkan sesuatu yang nantinya menghubungkanmu dengan Allah SWT. Paham tak? Nah, kau mau berpakaian begini, kenapa? Pakaian begini adalah syariat Allah SWT. Suamimu tidak akan permasalahkan. Jika dia permasalahkan pakaianmu, padahal pakaianmu tidak bercanggah, pakaianmu menepati syariat Allah SWT, nah suamimu itu sebenarnya orang yang rosak hubungannya dengan Allah SWT. Paham tak? Jelas ya? Okey. Kemudian yang kedua katanya mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Nah, apa mazhab pandangan Imam Abu Hanifah? Katanya nikah lebih afdal. Nah, itu pandangan Abu Hanifah ya. Nikah lebih afdal. Kenapa? Karena menurut beliau, menurut Imam Abu Hanifah, nikah termasuk ibadat. Menurut Imam Abu Hanifah, nikah itu termasuk ibadat. Tadi kita sebut apa ya? Ubudiyah, ya kan? Nah, menurut Imam Abu Hanifah, nikah itu termasuk ubudiyah, termasuk bagian daripada pengabdian diri. Kerana di dalam nikah ada memperbanyak keturunan dan itu dituntut di dalam Islam. Okey. Kerana kata Imam Abu Hanifah, di dalam nikah itu ada memperbanyak keturunan. Ya. Ada memperbanyak boleh saja kita pakai makna mengembangkan keturunan. Okey. Jadi sebelum kita lanjutkan ya, apa perbezaan mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Abu Hanifah? Nah, perbezaan kita baca sudah tadi ya, ijtihadnya berbeza. Tetapi dari segi hujahnya, ya, dari segi hujahnya kedua-duanya diterima pakai ya. Kedua-duanya diterima pakai sebagai mazhab fiqh Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau kita merujuk kepada imam-imam muktabar kita, mereka lebih cenderung kepada hujahnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Seperti mana kita sebutkan tadi.
Nah, ada beberapa fakta yang kita sebutkan tadi yang menjadi ilmu kepada kita itu. Jadi memperbanyak keturunan. Nah, adapun memperbanyakkan keturunan itu sekiranya menjadi bagus. Okeylah, betul kan? Datang daripada kita 20, 30, semuanya saleh, semuanya salehah. Nah, bagus. Tapi kalau datang daripada kita 20, 30, semuanya hantu. Nah, macam mana itu? Jadi, terkait dengan memperbanyakkan keturunan itu, ada kritik-kritiknya. Faham kan? Nah, ada kritiknya daripada para ulama yang datang kemudian. Okey. Kemudian katanya disebutkan dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ya. Ihya apa? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karyanya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ihya Ulumuddin. Jadi dikatakan, disebutkan dalam kitab Ihya, hukum seorang bahawa lebih afdal baginya menikah atau menyendiri, secara mutlak itu ada kekurangannya. Apa maksudnya di sini? Disebutkan dalam Ihya, hukum seseorang bahawa lebih afdal baginya menikah atau menyendiri, melajang menyendiri. Secara mutlak itu ada kekurangannya. Nah, maksudnya isu hukum menikah atau menyendiri itu lemah sebenarnya. Ya, jadi lemah maksudnya jika daripada mazhab Syafi'i pun ada kelemahannya, jika daripada mazhab Abu Hanifah pun ada kelemahannya. Maksudnya begitu. Okey. Nah, jadi terserah kita. Mau berpegang dengan mana? Mau berpegang macam mana? Nah, itu terserah kita maksudnya. Faham kan? Nah, nanti kita saja yang tahu perlu menikah atau tidak kan? Nah, jika tidur tidak lena, tiang elektrik itu pun kau nampak macam perempuan cantik sudah. Datang aci-aci India itu pun, aci-aci saja pun kau nampak macam begitu comel. Jika itu kau sendiri yang tahu, ya kan? Nah, kerana itu kau sendiri yang tahu, nah wajib atau sunat atau makruh atau haram atau harus berada pada diri kita. Faham ini? Nah, ada apa orang begitu, tahu kau? Walid pernah berkenal dengan satu orang, dia duduk di dalam penjara. Dia kena penjara berapa? 18 tahun kah? Nah, Walid tanya pengalamannya. Dia bilang, tengok tiang pun nampak macam perempuan cantik sudah. Ya kan? Tengok tiang saja nampak macam perempuan cantik. Mau pergi peluk tiang itu. Jadi, ya kan? Nah, jadi betul andaian-andaian kita sebutkan tadi betul. Okey, kemudian komentar ya. Komentar musannif. Musannif mana? Ini musannif Kifayatul Atqiya. Katanya, bahkan siapa saja yang tiada pada dirinya bencana ya. Bencana yakni apa? Yakni agama. Siapa-siapa yang tiada pada dirinya bencana-bencana. Apa bencana itu? Bencana agama. Dimaksudkan di sini adalah bencana yakni agama. Apa maksud bencana agama? Nah, maksudnya tidak ada kepayahan apapun, kemudaratan apapun dalam melaksanakan dan menjalankan agama. Ya kan? Nah, kalau kita sebut bahasa dasar kita adalah menjalankan perhubungan. Betul? Nah, kerana nikah, itu. Ya. Bahkan sesiapa saja yang tiada pada dirinya bencana-bencana agama, bencana-bencana yakni agama, kerana nikah itu tidak mengganggu gugat apapun urusan beragamanya, atau kita sebut dasarnya urusan perhubungannya dengan Allah SWT. Apalagi hubungan. Jadi katanya satu, ada baginya harta yang halal, ya. Ada baginya harta yang halal, baginya dia ada harta yang halal, ya. Untuk menikah ini. Jadi dia sudah dapat memastikan bahawa jika dia menikah tidak merosakkan urusan agamanya. Begitu maksudnya.
Pertama syaratnya mesti ada harta yang halal. Ada baginya harta yang halal. Nah, untuk menikah perlu ada baginya harta yang halal. Nah, jika dia tidak ada apa, nah ketika itu hukum menikah itu berubah. Ya, kalau asalnya kalau keadaannya wajib, nah berubah menjadi makruh, berubah menjadi haram dan sebagainya. Jelas ya? Kenapa? Aku banyak harta, Pak. Tapi harta itu daripada jual dadah, jual sabu, jual ketom, daripada samun orang. Nah, harta itu adalah harta yang haram. Maka yang haram itu tidak boleh digunakan untuk buat bernikah, betul? Nah, itu maksudnya. Jadi, kau ada harta tapi haram. Nah, ketika itu, kau tidak boleh menikah. Jelas ya? Nah, hukum menikah itu tadi berubah, sudah. Okey, terus. Yang kedua katanya, dia kepingin bahasa Melayu, teringin lah. Itu. Dia teringin sekali. Ya, teringin sekali. Yakni sangat menginginkan menikah. Berarti dia gatal sudah itu. Kan? Sampai gatal lah, mau cakap macam mana ya? Faham Jul? Ada orang gatal menikah kan? Dia tidak boleh duduk sudah. Gatal sana, gatal, talur, gatal, semua gatal. Okay? Gatal menikah ini ada pada semua orang ya. Baik lelaki, baik perempuan. Nah, perempuan pun ada gatal menikah juga, tahukah? Tanda-tanda gatal menikah itu macam-macam. Jadi aku pun malu mau cerita tanda-tandanya. Nah, kita faham saja sudah. Diam-diam kau tanya, kamu orang yang belajar, diam-diam tanya, apa tanda-tanda gatal mau menikah? Jangan tanya Walid, aku malu mau cakap, tahu kah? Kau tanya mama itu kah, tuk kah, mak kah? Mak ada kah? Mak ada. Nah, yang laki-laki saja boleh tanya Walid, okey? Jangan tanya di sini, kita tanya di padang sana, tahu kah? Sambil kita pasang tiang pagar itu. Nah, itu jam kita tanya, okey? Okey, yang ketiga, dia juga mampu memenuhi hak-hak isteri. Dia mampu memenuhi hak-hak isteri. Apa itu hak-hak isteri? Nah, kalau ikut fiqhnya, fiqh kita Syafi'inya ada berapa? 3 ke 4. Kan? Nombor 1, ilmu. Nombor 2, makanan, minuman, pakaian. Nah, itu keperluan itu kan. Nombor 3, tempat tinggal. Itu yang paling mendasar itu. Itu kan? Nomor 1 ilmu. Ini hak, hak. Ini tidak terkait dengan suami. Ini terkait isteri saja. Jam 10 sudah ya. Hak bagi isteri. Okey. Nomor 1 ilmu. Nah, ini berarti suami kena tahu apa yang dia tahu. Jika dia tidak tahu, dia perlu belajar sampai tahu untuk mengajarkan isterinya ilmu. Faham Jul? Nah, kau tidak boleh biarkan isterimu tidak tahu apa-apa. Datang Bengali kapet, dia pun pakai kain takat dada saja. Mau sembang dengan Bengali kapet. Aku tengok video itu. Orang Sabah video itu. Dia ambil video Bengali kapet datang tuntut utang. Jadi dia rakamkan video itu untuk buat bukti. Kalau mungkin kan. Dia terlupa yang dia sendiri pakai kain kemban saja. Dia ambil gambar ni. Ini Pakistan ini datang ugut-ugut ini ceritanya. Jadi sembangnya itu bunyi orang Sabah. Pakistan datang kutip utang kan. Nah, dia sendiri pakai kain takat dada saja sembang dengan Pakistan itu. Masya Allah. Ini kerana apa? Kerana jahil ilmu kan. Nah, okey. Jadi penting. Suaminya itu bertanggungjawab itu, berdosa itu. Tahukah? Nah, jadi Mizi, kau kena pastikan yang kau ada ilmu untuk mengajar kepada isteri kau. Begitu. Okey. Yang keduanya keperluan. Kita sebut apa tadi ya? Keperluan disebut kalau dalam apa ya? Dalam terminologi undang-undang kita dipanggil keperluan asas kan?
Dia panggil keperluan asas. Nah, keperluan asas itu makan, minum, pakaian. Begitu. Itu keperluan asas. Sebab itu dalam kes keperluan asas ni kita bisa ikut mahkamah, kita bisa dengar di mahkamah. Perempuan menuntut dia nak perabot dan sebagainya. Rupanya perabot tidak termasuk di dalam keperluan asas. Mahkamah menolak mahkamah menolak tuntutan si isteri untuk nak perabot itu, perabot ini semua tak termasuk. Jadi ini saja yang boleh dituntut dari suami. Kalau suami kau tidak kasih kau makan, seminggu dia tidak kasih kau makan. Satu hari kau makan berapa? RM20. Kau boleh tuntut. Satu minggu 7 hari. Satu hari RM20. Kau boleh tuntut 2 kali 7, RM440. Satu minggu. Kau faham tak? Ini nanti belajar buat tentang itu. Kemudian sama kah? Undang-undang sama kan? Kalau ada pun perbezaan sikit-sikit saja. Begitu juga minum, begitu juga pakaian. Kalau suami kau tidak membeli kau pakaian, atau tidak kasih kau duit beli pakaian, atau tidak tidak menjurus kepada pakaian, kau pun sampai tidak ada pakaian, kau jahit daun-daun saja pakai. Daun-daun pun kau jaga juga, ada daun yang nanti gatal. Tahu kau pakai daun itu gatal, daun jelatang, jelatang gajah orang panggil kan. Kau jangan pakai buat pakaian, tahu kah? Gatal itu. Nanti habis badan kau semua gatal. Okey? Nah, jika dia tidak memberi pakaian, dia tidak kau kasih duit. Nah, pakaian ini dalam klausanya undang-undang. Dalam klausanya luar dalam. Nah, ini termasuk ya. Pakaian luar kah, pakaian dalam kah? Nah, ini termasuk. Okey, yang ketiganya tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal pun dia tiada, dia pun tidak ada kewajipan. Berarti dia tidak menjalankan hak-hak bagi seorang isteri. Nah, terkait dengan isu yang kita bincangkan, lebih baik tidak menikah. Mengarut saja. Tahu tak? Jadi sebab itu aku selalu tanya Mizi, kau ada duit sudah kah Mizi? Tiada. Nah, ini mau sediakan kau tahu kah itu? Tahu tak? Nah, aku bilang, Mizi kau belajar dululah. Untuk itu, selesai masalah ilmu. Nah, kemudian aku tanya, kau ada duit sudah? Nah, untuk makan, minum, pakaian isteri kau luar dalam, tahu kah? Mana boleh kau suruh dia pakai yang punya duit lah, pakai yang punya duit lah. Mana ada? Tidak boleh. Okey. Yang ketiga, tempat tinggal. Nah, saya ada tempat tinggal Walid sekadar pondok, gubuk buruk. Nah, sekurang-kurangnya apa? Kiranya dia boleh menerimanya, silakan. Faham tak? Mana ada perempuan mau menerima gubuk buruk? Mana ada? Kalau ada, aku esok pun aku mau menikah seorang lagi. Adakah Mizi? Adakah? Kalau ada di mana? Nah, kau tidak berani kasih tahu, Pak. Kasih tahu terus terang saja. Aku terus terang saja kan? Nah, kalau ada, besok kita pergi minta dia. Okey. Terus. Okey. Berapa sudah? Hak isteri. Okey. Ketiga. Dan keempat katanya mampu sabar atas akhlak mereka. Yang keempat, bagi seorang suami ya, hak istrinya mampu sabar atas akhlak mereka. Akhlak mereka isteri. Nah, kita mampu sabar atas akhlak isteri. Nah, sebab namanya isteri, namanya perempuan, lebih-lebih lagi. Tahukah? Apalagi terkait dengan ilmu, dia tidak ada pengetahuan. Tanggungjawab itu tanggungjawab lelaki kan? Tanggungjawab kita sebagai suami, kita yang perlu memberikannya ilmu. Begitu. Sebab itu, kalau kita bercakap bahasa kampung, semua perlu jadi tok guru dulu, baru boleh menikah, tahukah? Faham tak? Nah. Tok guru kepada siapa? Tok guru kepada bakal isterimu. Sebab hukum asalnya adalah suami mengajar isteri. Betul? Nah, itu hukum asalnya. Jadi, kalau suami tidak boleh mengajar isteri, nah, jadi baru berubah hukumnya itu kan. Okey. Yang kelima, tidak menyebukkan. Tidak menyebukkan, menjauhkan dari Allah. Tidak menyebukkan atau menjauhkan dari Allah. Nah, yang kelimanya, adalah
si suami maupun si isteri itu tadi nantinya tidak menyebuk atau menjauhkan kita ya. Ini terkait suami ya. Suami terhadap isteri, itu. Nah, jadi suami itu tidak menyebukkan atau menjauhkan si isteri itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bermaksud kalau suami itu asyik, kalau isteri itu asyik tengok TV saja, nah kau perlu buang TV itu. Kasar bunyinya kan. Sekarang isteri tidak tengok TV, baru saya sibuk tengok telefon. Nah kan? Dia sibuk dengan WhatsApp, dia sibuk dengan Facebook, dia sibuk dengan lipstick, sibuk dengan tepung goma. Sibuk benda-benda itu kan. Nah, ini tidak dinafikan, Mbak. Bukan kita mengkritik, memang itu realitinya. Semua isteri begitu, Mbak. Aku juga boleh patah balik ke belakang, aku tidak mau isteri sebegini. Tahu tak? Kalau boleh patah balik ke belakang. Betul, Mbak. Tapi perkataan kalau itu buruk kan? Nah, kalau itu kadang-kadang ayat iblis saja. Tapi hakikatnya semua isteri begitu sekarang sudah. Sampai-sampai WhatsApp itu penting. Kan? Komunikasi dengan orang lain itu penting. Sampai-sampai begitu jadinya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi tersebut di sini tidak menyebukkan dan menjauhkan dari Allah. Maksudnya si suami termasuk hak yang perlu diberi kepada isteri itu adalah jangan menyebukkan dia, jangan menjauhkan dia daripada Allah SWT yang kita sebutkan hubungan itu tadi. Nah, ini berarti kita perlu membawa dia supaya berhubungan dengan Allah. Itu maksudnya. Nah, itu boleh sebut tadi, jika ada TV, sibuk saja dia dengan tengok TV itu, ini buang TV itu. Nah, TV itu menyebabkan dia jauh dengan Allah SWT. Betul kan? Nah, jadi macam mana mau buat? Ini hari kau selawat berapa ribu? Nah, itu kan? Nah, itu yang sebetulnya, Pak. Isteri? Nah, kau panggil apa isteri? Kau panggil siapa saja? Kau panggil apa isteri, Mizi? Hoi, ini hari kau zikir, kau selawat berapa ribu? Nah, itu betul. Ini hari kau tahmid berapa ribu? Ini hari kau... Nah, semua kau tanya. Tidak, abang. Berhenti semua TV. Telefon kau semua serah-serah. Kau selawat sekarang 3.000, 5.000. Begitu patutnya. Bolehkah? Mana ada Jul? Allah, nanti kalau ayang main tasbih itu banyak-banyak, nanti jari ayang kan haus dia kan yang angkat. Nah, itu yang terjadi, Pak. Kan? Nanti ayang banyak-banyak selawat, ayang punya bibir nanti Herod petot, Pak. Itu yang terjadi, kan? Allah, ya Allah. Boleh faham ke boleh cerita begitu? Boleh faham ya? Kau faham ke, Mizi? No. Jadi kita yang perlu menentukan itu, Mizi. Tahukah? Kita jangan ikut dia orang tengok TV, kita pun duduk tengok TV sama. Dia orang, nah, kita pun semacam saja. Nah, ini semua akan menyebabkan kacau bilau, kan? Okey. Yang berapa? Dah jauh sudah. Mau habiskan ayat ini. Kemudian katanya, terkumpullah padanya segala faedah nikah, iaitu, nah, apa faedahnya nikah? Iaitu pertama, dari menghasilkan anak, ya, dengan nikah itu menghasilkan anak, itu faedah. Yang kedua, memecahkan, yakni menghancurkan syahwat, betul, Pak? Ya, menghancurkan syahwat. Kita tengok itu, kita geram, tengok ini, kita geram. Nah, itu namanya orang lelaki, kan? Nah, jadi geram sana, geram sini, nah, nanti kita selesaikan. Nah, isteri kita lah yang akan menyelesaikan hal-hal begitu. Okey, yang ketiga, memalingkan pandangan, merubah pandangan kita dan lain-lain. Memalingkan pandangan berarti merubah pandangan kita kepada sesuatu yang tidak diredai oleh Allah kepada yang diredai. Okey. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada ragu bahawa sunat dia nikah. Nah, kalau keadaannya seperti ini yang kita sebutkan tadi, menghasilkan anak, memecahkan syahwat, maklum dia kuat, kacau bilau saja, kan? Atau memalingkan pandangannya kepada maksiat misalnya. Nah, ketika itu maka tidak ragu bahawa sunat dia menikah. Ketika itu sunat.
Bukan wajib lagi, Pak. Sunat dia menikah saja dulu. Okey. Jika tiada padanya faedah nikah dan bahkan terkumpul bencana-bencana, jika tidak ada faedah menikah itu, tidak ada kelebihan apapun, bahkan terkumpul bencana-bencana, banyak bencananya di sana, jahillah, degillah, itulah, inilah, maka melajang, menyendiri lebih afdal. Nah, ini komentarnya daripada Kifatul Atqiya. Apa lagi? Satu lagi. Dan jika terkumpul kedua perkara, apa kedua perkara? Bencana pun banyak, kemudian apa ya? Bagus, baik pun banyak, bagus pun banyak. Nah, contohnya begitu, sama banyak bagus dengan baiknya, baik dengan buruknya. Okey? Dan jika terkumpul kedua perkara, maka ditimbangkan berdasarkan sangka kuat, berdasarkan mana yang lebih kuat. Ya? Lalu dihukumkan dengannya, lalu kita memakai hukum itu pada diri kita. Maksudnya, kalau menikah itu perlu, nah silakan. Dalam keadaan dua keadaan tadi. Demikian penjelasan Imam Ghazali daripada Ihya Ulumuddin, ya. Tadi disebut Ihya. Nah, ini penjelasannya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi pada penjelasan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tetap menunjukkan bahawa menikah itu harus. Sifatnya, dasarnya adalah harus juga, Pak. Jadi berubahnya hukum jadi wajibkah, jadi sunatkah, jadi apakah kemudiannya tertakluk kepada keadaan kita. Itu kan? Nah, kemudian kata musannif, Imam Subki berkata, jika imbang antara keduanya, imbang, sama berat saja, maka yang selamat pada melajang ataupun menyendiri. Jika sama, tadi disebut bencana, ya, bencana pada hubungan dan perhubungan kita dengan Allah pun 50%, kebaikan pun 50%, berarti berimbang begitu. Kata Imam As-Subki dalam riwayat Kifatul Atqiya ini, jika imbang antara keduanya, maka yang selamat pada menyendiri. Nah, ini berarti Imam Subki lebih menyetujui menyendiri. Ini komentar para ulama, ya. Nak habiskan, Pak. Kemudian katanya disebutkan dari Imam Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Daud Az-Zahiri. Nah, Daud Az-Zahiri itu mazhabnya fiqh Zahiriyah, akidahnya Mu'tazilah. Ya. Bahawa wajib menikah bagi seorang yang takut terjerumus pada zina. Jadi terkait hukum wajib tadi pula dia. Wajib menikah bagi seorang yang takut terjerumus pada zina. Dan pendapat itu pula disepakati oleh Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i berarti orang-orang yang ulama-ulama yang berpegang dengan aliran mazhab Syafi'i. Nah, mereka menyetujui bahawa takut terjerumus dengan zina, maka wajib menikah. Jadi jika tidak takut terjerumus dengan zina, nah nikah itu tetap berada pada hukum-hukum yang berbeza juga. Kemudian katanya disebutkan dalam kitab Al-Awarif. Nah, tidak dinyatakan Al-Awarif itu siapa musannifnya. Bahawa pertentangan, yakni perbezaan pendapat ulama ini bagi orang yang api syahwat atau keinginannya dingin dan selamat. Nah, jadi yang disebutkan tadi apa? Menyendiri, kan? Nah, disebutkan tadi menyendiri. Nah, tentang itu disebutkan dalam kitab Al-Awarif bahawa pertentangan atau yakni perbezaan pendapat ulama ini bagi orang yang api syahwat atau keinginannya dingin dan selamat. Jadi api syahwat disebutkan istilahnya api syahwat. Nafsu bagi kita sebutkan. Kita sebut mudahnya nafsu saja. Nafsunya dingin. Dingin di sini maksudnya tenang, gitu kan? Dan selamat. Dia tidak takut dia terkam. Tahukah? Ini anak orang lalu saja dia macam mau terkam saja. Nah, itu berarti bukan dingin lagi, itu menggelegak sudah, gitu kan? Jadi bahaya itu. Okey. Jadi untuk orang yang nafsunya ataupun keinginannya itu tenang, selamat, itu kan? Dia terkait dengan hukum apa tadi? Hukum yang kita sebutkan tadi, Imam Subki tadi, menyendiri. Nah, bagus kepadanya menyendiri. Okey. Kerana sempurna takwanya dan mampu mengalihkan hawa nafsunya. Kenapa dia apa ya?
dia lebih bagus untuk menyendiri, kan? Pertama kerana tenangnya, nafsunya tenang dan dia selamat, ya. Lagi kerana sempurna takwanya, ya, kerana sempurna takwanya, dengan maksud nafsunya yang tenang dan selamat itu membawa kepada sempurna takwanya dan mampu mengalihkan hawa nafsunya, dan nafsunya yang tenang dan selamat itu mampu dialihkan, ya, dalam bahasa mudahnya, nah, dia tidak kelang kabut, faham tak? Tidak mengganggu solatnya, tidak mengganggu ibadahnya. Itu kalau sampai mengganggu ibadahnya, sembahyang pun nampak saja orangnya, itu kan. Nah, ketika itu tidak boleh menyendiri lagi sudah. Okey. Jika tidak demikian, maka pada orang yang ditakutkan padanya fitnah, maka wajib kepadanya nikah. Nah, jika orang yang takut fitnah kerana nafsunya itu nafsu gajah, kan? Kemudian apa? Keinginannya itu pun keinginan singa misalnya, bahaya saja, kan? Nah, ketika itu wajib kepadanya menikah. Yaitu pada keadaan keinginan yang berlebihan atau bersangatan. Sedangkan perbezaan pendapat ulama tersebut hanyalah pada hak orang yang bukan bersangatan berkeinginan. Jadi ulama berselisih tentang orang yang keinginannya sederhana, keinginannya tenang gitu. Nah, adapun orang yang sangat menginginkan nikah, macam ini kelang kabut sudah, nah, ketika itu wajib nikah. Nah, kita perlu kutip duit dia untuk dia buat seorang RM2 kah? Untuk kasi dia menikah. Faham tak? Nah, contoh, faham Izi? Jika kau boleh tenang saja, relax saja, buat ibadat, belajar. Disebut sudah tadi, belajar. Jelas ya? Nah, Mizi pun berada di dalam keadaan itu sebenarnya. Okey? Kemudian kata musannif wallahu a'lam. Oh, kita sempat dah satu kitab lagi. Nah, ada soalan kah? Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.